Bagaimana dalam hukum Islam memandang sakit yang ada dalam hidup kita? Benarkah sakit bisa menggugurkan dosa? Dan Allah atas kelalaian dia sendiri yang dia lakukan. Atau maksiat-maksiat yang sudah dia lakukan sebelum-sebelumnya, bisa jadi Allah balas dengan seperti itu. Dari cara kita memandangnya, kalau kita memandang bahwa sakit itu adalah musibah, semakin beratlah sakit itu kita rasakan. Ya. Benarkah sakit itu termasuk salah satu bentuk penggugur dosa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sahabat Ummah, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ummah, kembali lagi bersama saya Zeda Salim dalam Catatan Ummah. Baik sahabat Ummah, di dunia ini siapa sih yang tidak pernah sakit? Setiap manusia pasti pernah merasakan sakit. Ada yang sakitnya berat, ada yang sakitnya ringan, bahkan ada yang sakitnya biasa-biasa saja. Tapi faktanya tidak semua orang bisa menyikapi sakit dengan bijaksana. Ada manusia menyikapi sakit dengan berhusnuzon, bersangka baik kepada Allah. Mungkin ini penggugur dosaku. Tapi ada juga yang seuzon kepada Allah. Allah benci dengan aku, Allah marah dengan aku. Bagaimana dalam hukum Islam memandang sakit yang ada dalam hidup kita? Benarkah sakit bisa menggugurkan dosa? Kita akan coba mendiskusikan hal ini lebih dalam lagi dengan ahli ilmu. Seperti biasa, saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ustazah Ummah Okistina Dewi. Assalamualaikum Ummah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ummah? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, Mbak Zeda sehat. Alhamdulillah sehat. Kebalikannya sehat nih Ummah. Topik kita hari ini adalah tentang sakit. Benarkah sakit itu termasuk salah satu bentuk penggugur dosa? Iya. Sangat betul sekali. Dalam sebuah hadis, dalam hadis riwayat Ahmad dan juga Tirmidzi dan lainnya, ada satu hadis yang ini indah ya untuk teman-teman bersemangat ketika teman-teman diberikan ujian sakit. Rasulullah SAW bersabda, cobaan akan selalu menimpa seorang mukmin dan mukminah, baik pada dirinya, pada anaknya maupun pada hartanya, sehingga ia bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun. Jadi sakit merupakan bagian dari ujian yang Allah berikan untuk menggugurkan dosa-dosa kita sampai nanti kita bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun. Jadi kalau di antara kita ada yang Allah sedang uji dengan sakit, ya tidak mudah ya untuk bergembira, kan nggak mudah ya. Sakit itu kan kadang-kadang kita putus asa, kadang-kadang kita ngerasa down dan sebagainya. Namun ketika kita mengingat hadis ini, bisa saja teman-teman sekalian lewat sakit itu, kalaupun akhirnya Allah takdirkan kita kembali kepada Allah dalam keadaan sakit, maka artinya syurga telah menunggu kita. Karena kita kembali kepada Allah dalam keadaan tanpa ada dosa sedikit pun. Beda orang yang meninggalnya mendadak. Nggak ada persiapan. Orang yang meninggalnya mendadak, kalau dia banyak durhaka kepada Allah, banyak maksiat kepada Allah, nggak ada persiapan. Tapi kalau orang sakit, dengan sabarnya dia, dengan husnudzonnya kepada Allah, prasangka baiknya kepada Allah, setiap sabarnya, setiap husnudzonnya itu menggugurkan dosanya. Jadi di depannya adalah syurga yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya ketika dia bersabar dalam menghadapi ujian sakitnya itu. Gitu. Tapi betulkah Ummah, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa sakit atau musibah itu ada hubungannya dengan dosa? Berarti kalau ada orang kena sakit, ya introspeksi diri, mungkin kamu dosanya banyak. Bisa jadi. Betul nggak kayak gitu, Ummah? Bisa jadi ketika dia, tapi bukan selamanya atau mutlak seperti itu. Bisa jadi ada orang yang jatuh sakit karena teguran, selama ini engkau makannya nggak benar, nggak pernah olahraga, tuh teguran dari Allah kan. Gaya hidupnya nggak baik misalnya, tidurnya banyak begadang, makanannya sembarangan. Bisa jadi itu teguran Allah atas kelalaian dia sendiri yang dia lakukan. Atau maksiat-maksiat yang sudah dia lakukan sebelum-sebelumnya, bisa jadi Allah balas dengan seperti itu. Tapi ada juga sakit itu adalah sebagai ujian keimanan. Seneng banget deh sekarang udah ada Oza Skin. Jadi salah satu favorit saya adalah facial wash ini. Kenapa? Karena ini perpaduan dari bahan-bahan tradisional, bahan-bahan alami dan juga bahan-bahan modern. Salah satunya ada habatus sauda di facial wash ini dan juga ada HA dan juga ada PHA-nya. Nah, apa aja sih fungsi dari
Oza Skin Facial Wash ini untuk eksfoliasi teman-teman semua, untuk mengangkat sel kulit mati. Teman-teman tahu kan yang membuat kulit kita kusam itu karena tertumpuknya kulit mati di kulit kita. Bagaimana kita bisa menutrisi kulit kita kalau masih tebal kulit matinya? Makanya diangkat kulit matinya dengan Oza Skin Extra Habats Glow Facial Wash Gel. Jangan lupa ya, pakai Oza Skin setiap hari. Nabi Ayub alaihissalam sakitnya apa kabarnya luar biasa. Selama hidup sakit-sakitan terus ya. Ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ayub alaihissalam enggak pernah marah kepada Allah. Nabi Ayub alaihissalam mengatakan anni masaniyat duru anta arhamur rahimin. Dalam surah Al-Anbiya 83. Nabi Ayub alaihissalam mengatakan, ya Allah saya sakit, tapi Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Jadi Nabi Ayub ini adalah ujian keimanan. Semakin tinggi level seseorang, semakin berat ujian yang Allah berikan kepadanya. Berarti sakit itu musibah atau berkah, Ummah? Tergantung dari cara kita memandangnya. Kalau kita memandang bahwa sakit itu adalah musibah, semakin beratlah sakit itu kita rasakan. Semakin marah-marahlah kita. Semakin kita nggak terima dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita anggap itu musibah yang memberatkan diri kita. Kalau kita berpikirannya buruk ya. Tapi kalau kita anggap itu anugerah, setidaknya walaupun badan kita sakit, tapi setidaknya kita jadi lebih ringan. Karena kita ridha dalam menerima ketentuan Allah. Ridha itu nggak ada rasa sakit, terserah Engkau ya Allah. Baik. Yang penting kasih aku kekuatan untuk bisa melewatinya, kasih aku kesabaran untuk bisa melewati. Berarti tidak bisa dipukul rata kalau sakit itu totally adalah musibah ya. Karena faktanya Nabi Ayub juga sakit, Rasulullah juga sakit. Bisa jadi itu adalah berkah dari Allah, begitu ya. Betul. Dan jadi pembelajaran luar biasa. Kisahnya Nabi Ayub diabadikan di dalam Al-Quran untuk jadi pembelajaran untuk orang-orang yang sakit di luar sana, bahwa setelah tangisan, setelah sakit akan ada pelangi yang indah. Setelah hujan badai ada pelangi yang indah. Setelah tangisan akan ada tawa yang indah, insya Allah. Nggak ada orang yang selamanya terus menerus dalam keadaan yang sedih. Dalam keadaan kau sakit ada bahagia juga kok. Mungkin kalau engkau sehat, lupa sama Allah, nggak khusyuk doanya. Nggak banyak waktu untuk berduaan sama Allah. Kalau sehat kadang-kadang kita kemana-mana sibuk dengan urusan dunia. Justru karena sakit jadi dekat sama Allah. Kita lalai ya. Kalau sudah sehat ya. Justru karena sakit tidak pakai jilbab misalnya. Justru karena sakit jadi banyak air matanya. Betul. Ya kan, jadi banyak kebaikan-baikannya. Maka ada beberapa hikmah sakit sebetulnya. Hikmah yang bisa kita ambil pada saat kita sedang sakit atau orang-orang yang kita cintai sakit, supaya kita nggak merasa itu sebagai sesuatu yang berat. Pertama teman-teman semua, hikmah sakit itu adalah sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Sebagai penghapus dosa dan kesalahan. Suatu hari teman-teman semua, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, apakah yang dimaksud dengan ayat dari surah An-Nisa ayat 123? Bunyinya adalah, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberikan pembalasan dari kejahatan itu. Apa maksudnya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar, kata Rasulullah. Bukankah engkau pernah sakit? Kata Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Engkau pernah mendapatkan cobaan kan? Engkau pernah bersedih hati kan wahai Abu Bakar? Dan mendapatkan kesulitan, pernah kan dalam kehidupanmu? Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, tentu saja pernah ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, itulah balasan atas perbuatan burukmu tersebut. Jadi sebenarnya sakit memang benar. Salah satunya adalah karena akibat dosa-dosa atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Dengan sakit itu menggugurkan dosa-dosa kita. Itu hikmah sakit yang pertama. Kemudian yang hikmah sakit yang kedua adalah bahwa ketika dia sakit dan dia sabar, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban disebutkan, sesungguhnya seorang hamba akan memperoleh kedudukan di sisi Allah bukan karena faktor amal semata. Karena kalau amal semata mungkin nggak cukup. Mungkin nggak diterima, mungkin ada sholat kita nggak diterima. Ya, belum tentu diterima belum tentu diterima. Walaupun kita sudah berbuat banyak sekali amal kebaikan. Mungkin nggak khusyuk, mungkin riya dan sebagainya. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya seorang hamba akan memperoleh kedudukan di sisi Allah bukan hanya karena faktor amalnya semata. Namun senantiasa dirinya memperoleh ujian dengan perkara yang tidak disenanginya hingga sampai pada derajat yang tinggi. Jadi kalau kita bergantung pada amal kita, belum tentu derajat kita tinggi. Tapi karena Allah berikan ujian-ujian sakit dan kita sabar, derajat kita jadi tinggi karena itu. Ya, betul. Karena kesedihan itu. Masya Allah, berarti Allah jika mengangkat derajat manusia itu tidak cukup hanya dengan amal ibadah, tapi dengan ujian ya. Betul. Masya Allah. Betul. Dan ada satu lagi hadis yang juga indah sekali dari hadis riwayat Tirmidzi ya, disebutkan kelak pada hari kiamat orang yang sehat sangat menghendaki pahala tatkala mereka melihat orang yang mendapatkan sakit di dunia diberi pahala. Mereka rela kalau sekiranya kulit mereka dipotong dengan gunting ketika di dunia. Artinya di hari akhir nanti orang-orang yang dulunya sehat di dunia itu ngerasa iri sama orang-orang yang sakit.
Karena mereka lihat bahwa orang yang sakit ini pahalanya banyak Pahalanya banget. luar biasa. Jadi mereka ngerasa aku juga rela sakit kok kalau tahu pahalanya sebesar ini. Berarti gitu. sebesar apapun, seberat zarah pun sakit itu dirasakan manusia itu ada pahalanya ya Om ya? Iya. Segala macam akan sia-sia. kesakitan, kesulitan, bahkan duri yang menempel di badan kita itu menggugurkan dosa-dosa Masya kita. Allah. Gitu. Jadi nggak ada yang, jangan merasa bahwa Allah nggak lihat semua air matamu. Jangan merasa bahwa Allah nggak lihat sakitmu. Allah tahu setiap detik air matamu, setiap sakitmu. Allah tahu dan semua detik kesakitanmu itu dengan sabarmu itu bernilai pahala di sisi Allah SWT. Ya, Masya Allah. Nah sahabat semua, sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita lip mate yang warnanya natural banget, bisa kita pakai sehari-hari dan juga ringan banget di bibir, yaitu Mahatik. Ya Masya Allah ya, Mahatik ini warnanya cakep-cakep ya. Ini fresh banget kalau di wajah dipakai di bibir ya. Wajah tuh kelihatan lebih segar, lebih fresh. Bagus banget. Ini recommended buat kalian semua yang mau pakai lipstick yang aman, bagus Dan juga menyehatkan untuk bibir. menyehatkan untuk bibir. Jangan Masya lupa Allah. dicoba. Tapi sebenarnya Uma kalau boleh tahu apa sih alasan Allah, mengapa Allah memberikan musibah yang begitu berat kepada manusia dalam bentuk sakit? Jadi kalau teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Allah bilang, Allah pasti akan menguji manusia itu dengan takut. Dalam hidup kita nggak mungkin nggak ada orang yang nggak pernah takut. Betul. Terhadap apapun. Pasti ada dalam hidupnya takut. Allah uji engkau dengan kelaparan. Ya. Allah uji engkau dengan kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Ada orang-orang yang kita cintai meninggal dunia. Wabasyirus sabirin. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Jadi dalam kehidupan kita Allah pasti menguji dengan kekurangan, kehilangan, ketakutan. Itu pasti tuh, 3 itu. Namun Allah katakan wabasyirus sabirin. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Kalau ada yang tanya, kenapa sih Allah kasih ujian berupa sakit? Karena memang selama kita hidup, pasti ada ujiannya. Bentuknya macam-macam. Antara ketakutan, kehilangan, sama kekurangan. Itu pasti akan Allah uji. Gitu. Kemiskinan. Kalau engkau nggak sakit, Allah uji mungkin dari hartamu. Kalau hartamu nggak diuji, mungkin Allah uji dari suamimu atau anakmu. Nggak ada orang yang nggak ada ujian, semua mendapatkan ujian. Jadi kalau engkau diberikan ujian sakit, mungkin sakit itu yang Allah uji. Sementara kehidupanmu yang lain-lain baik kok. Baik kok, kan nggak seperti Nabi Ayub yang semuanya dalam satu waktu anaknya meninggal, hartanya habis, badannya sakit. Dalam bertubi-tubi Nabi Ayub nggak pernah marah sama Allah, masih memuji-muji. Berarti orang yang sakit berat, mengalami musibah yang berat itu tidak totally diartikan itu musibah, kebencian atau kemarahan Allah, tapi itu bisa jadi berkah dari Allah ya Om ya. Iya. Teman-teman semua, hapus dalam pikiran teman-teman Allah benci, Allah marah, Allah nggak adil. Hapus. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu penyayang dari semua penyayang, pengasih dari semua pengasih. Sebelum kita bahas ya tentang apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sakit, saya mau ingetin bagaimana kasih sayang Allah kepada kita semua, teman-teman semua. Pada saat selesai perang, Rasul mengatakan kepada para sahabat, lihat tuh ada ibu yang nyari-nyari anak, ketika dia dapat anaknya, dia langsung susuin. Bagaimana kalau kita minta ibu itu lempar anaknya ke kobaran api? Ibunya mau nggak? Kata para sahabat, nggak mungkin. Seorang ibu adalah orang yang paling cinta dan paling sayang nomor 1 kepada anaknya. Kata Rasulullah, bukan. Yang paling punya rasa cinta yang besar, bukan cintanya ibu pada anak, melainkan Allah kepada hambanya. Rasa cintanya Allah begitu besar. Namun, rasa cintanya Allah sama seperti orang tua ngasih obat ke anak. Pahit. Tapi sembuh. Ada sesuatu kebaikan di endingnya. Sama-sama seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin pahit, nggak enak rasanya, sakit rasanya, nggak suka rasanya, tapi ada keindahan di belakangnya. Jadi husnudzan kepada Allah. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Allah sayang kepada teman-teman semua. Allah pilih karena Allah tahu teman-teman mampu melewati sakit itu dengan kesabaran. Setiap detik bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti bagaimana Om caranya menyikapi jika Allah memberikan musibah dan rasa sakit yang luar biasa berat? Bagaimana agar kita menjadi pribadi yang kuat? Baik. Ketika Allah takdirkan ada sakit kepada diri kita ataupun kepada orang-orang yang kita cintai, itu nggak mudah. Nggak mudah itu untuk orang yang sakit dan merawat orang yang sakit. Betul. Merawat orang sakit nggak mudah loh, perlu kesabaran luar biasa. yang sangat luar biasa.
Maka apa yang harus kita lakukan? Misalnya Allah berikan takdir itu kepada kita. Di antara kita mungkin ada yang sakit atau anak-anak kita atau keluarga kita ada yang sakit. Pertama, husnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau sudah husnudzan, engkau serahkan semuanya kepada Allah, engkau tahu semuanya akan baik-baik aja. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih. Sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang beriman. Engkau akan baik-baik saja karena Allah bersama dengan dirimu. Jangan tinggalin Allah. Engkau yang tinggalkan Allah. Allah nggak pernah meninggalkan dirimu, teman-teman sekalian. Insya Allah. Husnudzan, berprasangka baik kepada Allah bahwa alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Justru dengan sakit ini jadi banyak waktu untuk bermuhasabah diri, banyak waktu untuk berzikir, banyak waktu untuk khusyuk dalam sholat. Betul. Nasihat-nasihat kebaikan rasanya cepat sekali masuk ke dalam hati kita, ya kan? Kalau kita dalam kondisi lemah, kondisi rapuh, kayaknya cepat gitu untuk lebih dekat, lebih ngerasa perlu sama Allah. Kadang kalau lagi happy nggak ngerasa perlu sama Allah. Kalau lagi sedih nggak punya pegangan lagi sama siapa lagi nih, sama Allah gitu. Jadi pertama ketika engkau diuji sakit, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku selalu berada pada prasangka hambaku. Jika dia berprasangka baik, maka aku juga demikian. Sebaliknya kalau buruk sangkaannya, demikian pula aku pun begitu. Jadi prasangka baik. Kedua, apa yang harus dilakukan ketika teman-teman dalam keadaan yang sakit? Teman-teman menjadikan diri teman-teman bergantung penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman menjadikan diri teman-teman bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-80. Di situ ada kalimat, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Yang menyembuhkan teman-teman bukan dokter, bukan obat-obatan. Beliau-beliau perantara. Jadi apapun yang dikatakan oleh dokter, jangan pernah sekali-kali membuat teman-teman ngerasa kehilangan harapan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Mbak Zeda dan teman-teman semua, kisah ini sudah sering saya ceritakan. Ibu saya ketika haji kemarin serangan jantung. Dokter tidak bisa mengatakan apapun selain dokter mengatakan hanya keajaiban yang membuat ibu ini bisa sembuh. Atau bisa bertahan karena kasusnya sangat berat. Dokter nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena udah ngeliat wajah saya yang sudah sangat sedih. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Kalau memang belum waktunya beliau-beliau itu atau kita berpulang kepada Allah, belum waktunya. Yang menjadi penyembuh kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah berikhtiar sampai titik darah penghabisan dan jangan kehilangan harapan. Bagi orang yang sakit paling penting itu jangan kehilangan harapan, jangan kehilangan semangat. Apapun keajaiban bisa terjadi. Saya bisa ngomong begitu karena terjadi pada kehidupan saya. Keajaiban yang kita nggak sangka-sangka, nggak pernah terfikir dalam otak kita itu bisa tiba-tiba orang yang sakit parah bisa tiba-tiba sembuh, teman-teman semua. Jadi bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, apalagi yang teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman mendapatkan ujian sakit? Teman-teman tentu saja bersabar. Nggak mudah ya. Sabar tuh mudah diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan. Betul. Sabar itu memang nggak mudah. Tapi teman-teman tahu bahwa kalau kita ngerasa kita susah kehidupan kita, orang-orang saleh itu diuji oleh Allah sesuai dengan tingkat kesolehannya. Mungkin teman-teman semua memang berada dalam level kesolehan atau ketaatan yang luar biasa sehingga Allah berikan ujian seperti itu. Berarti orang yang ujiannya tinggi, keimanannya bisa jadi tinggi juga ya Uma ya. Makanya ujian terberat adalah ujian para nabi. Ya, berarti kalau ada orang yang mengalami musibah sangat berat bukan berarti itu balasan dari perbuatan buruknya, bisa jadi itu adalah ujian karena keimanannya yang luar biasa ya. Bisa jadi karena balasan atas dosa yang pernah dilakukan, bisa jadi karena memang ujian keimanan karena orang itu sudah mencapai level yang tinggi seperti itu. Jadi kalau agama seseorang hebat, maka cobaan yang diterimanya pun biasanya akan lebih besar. Dan kalau agamanya lemah, maka biasanya ujiannya pun sesuai dengan kadar agamanya. Berarti bersyukur ya, yang diberi musibah ujian berat ya, ada sisi bersyukurnya ya. Aduh, Masya Allah ya. Berikutnya, apalagi nih yang teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman bisa meruqyah diri sendiri. Bagaimana caranya? Baca doa. Ingat ya teman-teman semua, Al-Quran itu tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk dan juga pedoman dalam kehidupan kita. Al-Quran dan bacaan-bacaan di dalamnya tentu saja adalah asyifa, dia obat. Teman-teman bisa ruqyah diri sendiri, baca Al-Fatihah misalnya, atau teman-teman bisa baca Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Ikhlas, ayat kursi. Kemudian ada doa yang teman-teman bisa baca. Doa ini saya baca ketika ibu saya sakit. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Doanya berbunyi, Allahumma rabbanas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Doa ini teman-teman ucapkan berulang-ulang karena doa ini adalah doa yang diajarkan Rasul ketika diri kita sakit maupun orang lain sakit. Allahumma rabbanas
Adhibil ba'sa, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauka, shifaa la yughadiru saqama. Ishfi ya Allah, sembuhkan ya Allah, ishfi. Jadi ketika ibu saya sakit, saya baca doa ini ketika tawaf, Mbak Zeda. Doa ini saja saya baca berulang-ulang. Saya katakan, Ishfi ya Allah, anta syafi, engkaulah penyembuh ya Allah. Engkaulah satu-satunya penyembuh ya Allah. Walaupun semua dokter mengatakan susah, dokter mengatakan semua obat dan perlengkapan terbaik sudah diberikan, tapi engkau penyembuh ya Allah. Jadi saya punya harapan dan keyakinan yang kuat bahwa Ishfi ya Allah, sembuhkan ya Allah, engkaulah maha penyembuh. Dan tentunya doa itu tidak hanya sekedar lisan, tapi hati. Hatinya juga harus bermain di situ karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Betul. Ini kalau Uma dikabulin doanya berarti hatinya luar biasa. Nggak lupa juga doa dari orang-orang lainnya. Jadi kita jangan berharap dari doa diri kita sendiri. Maka penting bagi kita untuk meminta doa kepada orang-orang lain. Terutama orang soleh ya. Iya. Dan kita nggak tahu loh di antara orang-orang itu siapa yang orang paling ikhlas di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan bosan lisan kita untuk meminta doa dari siapapun. Termasuk bersodakoh ya teman-teman sekalian. Kalau teman-teman sakit atau ada orang keluarga yang sakit, itu obat ampuh ya. Obat ampuh ya selain doa pastinya adalah sodakoh. Sodakoh itu bisa menghilangkan bala, menghilangkan berbagai macam penyakit, menyembuhkan penyakit dari sodakoh. Buat sahabat Uma jangan pelit-pelit untuk sedekah. Karena sedekah itu bisa jadi penyembuh dari rasa sakit atau musibah gitu. Satu lagi nih Uma, ini pertanyaan banyak orang yang mungkin ya bukan galau ya. Cuma kan sakit itu kalau kita tuh biasanya mengimplementasikannya tuh sakit fisik ya, badan gitu, kena virus, bakteri dan sebagainya. Bagaimana jika ada orang yang sakit hatinya? Apakah itu juga termasuk bisa menjadi penggugur dosa? Contoh, dinyinyir netizen, difitnah, dihujat segala macam. Apakah itu bisa jadi penggugur dosa juga, sakit hati? Oh iya, hati yang sakit, yang terluka itu ketika dia sabar, dia tidak membalas ya. Dia punya kemampuan untuk balas sebenarnya. Dia punya kemampuan untuk melakukan zalim lebih jahat dibanding perbuatan itu. Bisa aja. Tapi dia sabar. Sabar itu apa? Dia tahan. Dia bisa balas tapi dia tahan. Balasan sabar di dalam Quran tuh banyak sekali teman-teman sekalian. Teman-teman lihat dalam surah Zumar ayat 10. Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang mendapatkan pahala tanpa batas. Bahkan nanti di hari akhir itu para malaikat-malaikat menyambut di pintu-pintu surga. Mereka menyambut orang-orang yang sabar loh. Mereka mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk orang-orang yang sabar. Engkau ini begitu sabar ketika di dunia, disakitin. Sabar tuh bukan berarti nggak melakukan apa-apa ya. Bukan ya. Bukan, sabar tuh bukan berarti nggak berdaya. Sabar itu bergerak, doa, lisan, hati. Betul, betul. Jadi sabar itu bukan berarti nggak berdaya, nggak ngapa-ngapain. Dia melakukan sesuatu tapi tidak merusak. Dia bukan zalim, bukan bertindak jahat, enggak. Sabar itu adalah dia bergerak, dia melakukan sesuatu, betul, tapi bukan berarti dia bertindak zalim kepada orang tersebut. Jadi termasuk sakit, tidak hanya sakit fisik, tapi juga sakit hati. Sakit yang di hati ini berat loh. Kalau sakit yang di sini ntar kena ke sini juga, lama-lama kena ke badan juga. Lebih berat ya? Berat, dia nggak bisa fokus untuk melakukan apapun dengan rasa sakit itu. Karena sakit fisik itu sumbernya juga dari hati. Kalau hatinya sakit, mentalnya down, sakit, fisiknya juga lemah. Betul. Jadi orang-orang yang terluka hatinya dengan kasus atau cerita apapun dalam kehidupannya, maka itu juga menjadi penggugur dosa-dosanya. Bayangin aja, amalku mungkin belum cukup memang ya untuk ditempatkan oleh Allah di derajat yang seperti ini. Memang mungkin harus lewat ini nih. Kalau aku sabar, aku terima ini bagian dari takdir Allah, aku bisa melewatinya, mudah-mudahan derajatku bisa dinaikkan oleh Allah. Lewat sakit hati ini gitu, seperti itu. Dan untuk teman-teman semua, tidak hanya sekedar membahas orang-orang yang sakit ya, tapi juga penting banget untuk kita menjenguk orang sakit. Ibu saya Mbak Zeda, mohon izin teman-teman sekalian, termasuk orang yang nggak mau nunda-nunda untuk jenguk orang sakit. Itu ilmu yang saya dapetin dari ibu saya. Kenapa kata ibu? Kalau kita nunda-nunda, khawatir nggak ketemu lagi sama orangnya, ya kan? Banyak kan kejadian kita begitu. Ketika ada orang yang sakit, kita nunda, nantilah besoklah atau besoklah, dan kita nggak ketemu sama orang tersebut. Padahal ini agak sedikit berbelok untuk ngebahas supaya teman-teman juga bersemangat untuk ngejenguk, apalagi yang merawat. Ngejenguk aja pahalanya banyak, apalagi yang merawat. Aduh, itu semangat kesabarannya ya. Luar biasa itu. Saya mau jelasin sedikit tentang orang-orang yang luar biasa ketika dia menjenguk orang sakit, pahalanya seperti apa. Teman-teman tahu nggak pahalanya luar biasa? Pertama, pahalanya dia akan diseru oleh penduduk langit. Dari hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan, Rasulullah SAW ingatkan, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka penyeru dari langit, malaikat-malaikat di langit mengatakan, kamu telah berbuat baik.
Langkah kakimu juga baik. Kamu telah menempati satu tempat di syurga. Jadi orang yang berjalan menuju ke tempat orang yang sakit, maka Allah sudah siapkan syurga untuk dirinya ketika dia ikhlas dalam Sama saja dengan melangkah ke surga ya. melangkah ke syurga. Itu baru ngejenguk, apalagi yang merawat. Kedua, apalagi teman-teman semua, keutamaan orang-orang yang menjenguk orang yang sakit. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buah di surga sampai dia duduk bersama orang yang sakit itu. Masya Allah. Jadi sepanjang perjalanannya, dia tuh seperti memetik buah-buah di surga. Kemudian ketika dia sudah duduk bersama dengan orang yang sakit itu, maka diturunkannya rahmat dan kasih sayang Allah yang sangat deras untuk orang yang menjenguk orang sakit itu. Baru Yang ketiga, menjenguk itu ya. Masya iya, Allah. makanya kalau teman-teman diuji oleh Allah untuk ngerawat orang sakit misalnya, wah nggak terbayang pahalanya luar biasa. Dan itu ada timbal baliknya ya Uma. Siapa tahu nanti kita sakit juga dijenguk dan dirawat juga ujung-ujungnya. Betul. Kemudian yang ketiga nih, keutamaan dari orang-orang yang menjenguk orang yang sakit, dia akan didoakan oleh para malaikat-malaikat. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim yang menjenguk muslim lainnya di waktu pagi atau menjenguk orang yang sakit, kecuali 70.000 malaikat berdoa untuknya hingga sore. Dan jika dia menjenguk orang yang sakit di waktu sore, maka 70.000 malaikat berdoa untuknya hingga pagi. Dan di surga dia mendapatkan buah-buahan yang telah dipetik. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi keutamaan orang-orang yang menjenguk orang sakit itu banyak sekali. Jadi jangan tunda-tunda ya. Kalau ada di antara kita yang sakit, bersegera karena engkau mendapatkan keutamaan yang begitu besar. Seperti itu. Menjenguk aja udah luar biasa, apalagi merawat. Karena ini Uma nggak sekedar bicara ya, tapi sudah mempraktekkan bagaimana menjenguk orang sakit, merawat yang sakit. Masya Allah. Luar biasa. Ini pelajaran untuk kita. Oke Uma, terakhir mungkin Uma bisa memberikan knowledge untuk kita semua ya. Mungkin ada doa-doa tertentu yang mustajab yang bisa kita ikhtiarkan agar kita menjadi pribadi yang kuat pada saat mengalami musibah seperti sakit yang berat terutama. Kalau untuk doa-doa teman-teman sebenarnya bisa doa apapun ya teman-teman semua. Cuma kalau saya boleh memberikan satu doa simpel, satu doa sederhana di antara berbagai macam doa. Tentu doa terbaik adalah doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya di Quran maupun di hadis Rasulullah SAW. Tapi ada satu doa yang sebenarnya teman-teman hafal kok doa ini, yang mana biasanya saya akan baca doa ini ketika saya ngerasa nggak ada yang bisa nolong kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya Nabi Yunus alaihissalam. Teman-teman sudah hafal doa itu. Kalimatnya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita dalam doa itu mengandung 3 kandungan ya teman-teman semua. Pertama tentang tauhid. Kita mengakui kepada Allah, Allah satu-satunya Tuhan. Kemudian yang kedua kita puji-puji Allah. Sebelum kita meminta segala sesuatu kan kita harus memuji-muji Allah dulu, mengingat-ingat nama baik Allah dulu. Kita puji-puji Allah. Ketiga, kita tahu bahwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahwa ya Allah, hal ini terjadi kepada saya, sakit ini mungkin memang karena ada kesalahan saya di masa lalu. Maka saya minta ampun kepadamu wahai Allah. Jadi ada bentuk pengerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyalahkan Allah ya. Justru kita menyalahkan diri kita. Mungkin kita menzolimi diri kita sendiri. Merendahkan diri kita, ampun ya Allah, maafin saya ya Allah. Mungkin ada kesalahan saya. Ingatkan bahwa doa ini adalah doa Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Siapa yang bisa tolong Nabi Yunus? Nggak ada. Betul. Akhirnya Nabi Yunus baca doa ini. Nabi Yunus tahu nggak ada seorang pun yang bisa tolong Nabi Yunus. Dalam kegelapan malam, kegelapan dalam perut ikan, kegelapan dalam lautan. Siapa yang bisa tolong? Allah yang bisa tolong. Dengan doa ini dibaca berulang-ulang, maka Allah menolong Nabi Yunus alaihissalam dari kesulitan. Maka dari berbagai macam doa, teman-teman bisa kok doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan doa ini bisa mengeluarkan teman-teman dari kesulitan pada saat tiada seorang pun bisa bantu teman-teman. Tapi ingat, kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun. Maka bisa jadi sembuh, bisa jadi sehat tiba-tiba. Bisa jadi, teman-teman terkaget-kaget sendiri deh kalau Allah sudah berkehendak. Dan tentunya apa yang dialami Nabi Yunus itu tadi ya, juga bisa kita alami. Maksudnya dalam konteks kita sudah putus asa, hati kita gelap, hidup sudah tidak ada harapan. Itu yang dirasakan Nabi Yunus ya. Tapi karena kepercayaan kita yang luar biasa kepada Allah, keyakinan kita yang luar biasa kepada Allah, ada keajaiban yang dianggap mustahil akhirnya bisa terjadi. Gitu ya Uma ya. Masya Allah, luar biasa ilmu yang sudah dibagi oleh Uma Oki. Semoga bermanfaat untuk sahabat Uma semua. Baik Ustazah Uma Oki Stiana Dewi, terima kasih banyak, ilmunya luar biasa. Jadi kesimpulan yang bisa ditangkap adalah satu doa yang paling mustajab ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ya. Memuji Allah, maha suci Allah, dan introspeksi diri ya, bahwa bisa jadi karena
Semua itu adalah penyebabnya dari kita yang menzalimi diri kita sendiri. Dan satu lagi, harus berhusnuzon, bersangka baik kepada Allah. Setiap musibah, keburukan, bisa jadi itu bukanlah suatu musibah secara totally, tapi bisa jadi itu adalah berkah yang diberikan kepada Allah sebagai bentuk penggugur dosa kita. Betul. Apalagi langkah demi langkah menuju ke surga. Betul. Itu ya. Syakillah, la ba'sa tahurun insyaallah. Semoga cepat sembuh untuk teman-teman yang sakit. Semoga menjadi penggugur dosa insyaallah. Amin, insya Allah. Demikian sahabat umat, terima kasih sudah bergabung dan setia bersama Catatan Ummah. Kita kembali lagi nanti insya Allah. Sampai jumpa di Catatan Ummah berikutnya. Demikian saya Zeda Salim mohon undur diri bersama Ustazah Alkistina Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.